Halo Sobat Malas Mikir, buat kalian yang pengen bisa editing video atau baru mulai belajar tentang dunia editing video, hari ini aku mau kasih rekomendasi aplikasi editing video yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian, yaitu CapCut. CapCut telah menjadi favorit banyak orang karena kemudahan buat penggunaannya dan juga banyaknya fitur-fitur keren lainnya. Gak cuma di smartphone aja, CapCut sendiri juga udah tersedia loh untuk PC. Jadi kalian bisa editing video pakai aplikasi CapCut di PC kalian. Dan aplikasi ini juga gratis, jadi bisa digunakan untuk setiap orang. Nah, di tutorial kali ini aku akan bahas tentang cara membuat video sinematik di aplikasi CapCut versi PC. Di sini aku akan bahas fitur-fitur apa aja yang ada di CapCut. Tapi sebelumnya jangan lupa buat like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Jadi tonton terus video ini ya. Nah, di sini kalau kalian udah download aplikasi CapCut-nya, kalian tinggal buka aja aplikasinya, nanti tampilan utamanya jadi kayak gini. Nanti project yang udah kita buat tuh bakal nampil di sini. Nah, langkah pertama buat editing videonya, kita buat dulu file project baru, tinggal klik aja new project. Nah, di sini tampilan awal projectnya. Di sebelah kirinya tuh di sini banyak fitur audio, teks, stiker, efek, transisi, caption, filter, sama adjustment. Nah, di sebelah kanan sini ada detail. Kita bisa modify dulu sebelum memulai editing. Klik aja modify. Terus di sini kita kasih nama projectnya. Sekalian nama project ini tuh nanti bakal jadi nama video yang udah dieditnya. Di sini kita kasih nama misalnya tutorial video. Terus setting frame rate-nya jadi 30 fps. Kalau udah tinggal klik save aja. Sekarang detailnya udah disetting. Selanjutnya kita siapin dulu footage video atau fotonya. Cara nambahinnya bisa langsung aja klik import. Terus cari footage-nya di mana, atau kalian bisa drag and drop. Jadi kita pilih beberapa footage-nya. Di sini aku udah siapin 3 footage video buat bahan editing kali ini. Jadi kita pilih 3 footage ini terus kita masukin ke CapCut. Nah, udah langsung kebaca ya sama CapCut-nya. Terus di sini juga udah bisa nambahin audio. Misalnya aku pilih audio yang ini buat nanti background videonya. Oke, sekarang video sama audionya udah ada, jadi kita bisa langsung mulai editing. Cara nambahin footage ke timeline ini, kalian bisa klik yang tanda plus ini, atau kalian bisa pilih dulu bagian mana yang mau diambil. Caranya kalian tinggal geser bagian ini, terus tentuin aja awalnya mau di mana sama akhirnya di mana. Di sini aku mau ambil bagian awal sama akhirnya segini. Terus kita drag aja ke timeline sini. Terus kita drag lagi video yang ini, terus yang ini. Nah, di sini kita udah punya 3 footage. Kita bisa atur dulu posisinya mau gimana. Tinggal tekan footage-nya, terus geserin aja mau disimpan di mana. Atau kalian bisa cut terus paste kayak gini. Nah, sekarang kita potong dulu bagian-bagian yang mau diambil yang mana aja. Cara potongnya kalian bisa tekan aja di keyboard Ctrl plus B. Terus delete aja bagian yang nggak diperlukan. By the way, biasanya kalau mau memotong kayak gini tuh sesuaiin dulu juga sama audio backsoundnya, biar pas gitu aja transisi sama audionya. Tapi di sini aku mau setting setiap footage-nya itu per 5 detik. Jadi dari 3 footage ini durasinya cuma 5 detik. Jadi output total videonya tuh cuma 15 detik. Selanjutnya kita setting transisinya. Kalian bisa klik menu transisi yang ini. Di
Di sini udah banyak transisi yang udah ada di CapCut. Tinggal pilih aja transisi mana yang mau dipakai. Biasanya sih kalau buat sinematik itu nggak terlalu banyak transisinya. Jadi aku cuma pakai beberapa transisi aja. Selain transisi yang ada di sini, kalau kita lihat di bagian sini ada animation. Nah, di sini juga kita bisa setting transisinya di sini. Ada yang in dan ada yang out. Terus ada juga yang combo. Buat yang combo, di sini kita bisa setting transisi awal sama akhirnya. Kita coba ya. Misalnya pakai yang ini. Kalau kita lihat tampilannya di sini di bagian player, ini tuh udah langsung ada transisi awal sama akhirnya kayak gitu. Di sini aku nggak pakai transisi yang ini ya, jadi kita balikin lagi. Terus kita ke menu in. Di sini aku mau pakai transisi yang fade in. Nah, hasilnya jadi kayak gini ya. Terus di sini kita bisa setting durasi transisinya. Misalnya aku mau tambahin durasinya jadi 1 detik aja, biar agak lama transisinya. Nah, jadi gini ya, transisi yang lebih lama dari sebelumnya. Selanjutnya, kita tambahin lagi transisi di bagian sini. Misalnya aku mau pakai transisi yang white flash, jadi ada kayak efek flash kamera gitu. Kita coba play. Tuh, jadi keren ya kalau pakai transisi gini. Oke, selanjutnya kita bisa setting size footage-nya. Misalnya di footage ini kalau kita full screen itu di atas sama bawahnya ada layar hitam kayak gini. Nah, ini tuh karena size videonya yang tidak sesuai. Jadi kita perbesar sedikit scale-nya kayak gini. Tinggal tarik aja sudutnya. Nah, kayak gini. Nah, terus di sini kita bisa setting misalnya di bagian akhir pengen ada kayak ngezoom sama ngerotasi sendiri. Nah, caranya kita gunain yang namanya keyframe. Kita klik footage yang ini. Terus kita kasih keyframe di sini. Terus kita kasih lagi keyframe di akhir footage-nya. Nah, di sini kita gedein scale-nya misalnya jadi 120%. Terus buat rotation-nya kita setting di -5. Nah, kalau kita play, jadi otomatis udah ngezoom sampai 120%, terus juga udah otomatis ngerotasi sampai -5. Oh iya, di sini kan aku mau ada transisi akhirnya. Jadi kita ke animation dulu, terus pilih yang out. Terus pilih yang fade out. Nah, jadi endingnya ada transisi pudar kayak gini, kayak di awal tadi. Selanjutnya, kita tambahin teks sebagai opening videonya. Kita posisiin dulu garisnya di sini. Terus kita ke menu teks. Kalau kita lihat ke efek, ada berbagai macam efek yang bisa kita pakai buat teksnya. Nah, di sini selain kita bisa bikin teks sendiri, di CapCut juga udah ada banyak sekali teks template yang udah bisa kita pakai. Tinggal pilih aja, terserah kalian. Cuman di sini aku nggak pakai teks template-nya ya, jadi aku mau bikin teks sendiri, tinggal ke add text, terus klik icon plus yang ini. Nah, udah ada teks default-nya. Kalau kita lihat di sebelah kanannya itu terdapat berbagai fitur keren kayak misalnya yang tracking. Ini fungsinya buat gerakin teksnya mengikuti objek yang dipilih. Misalnya kalau aku klik motion track yang ini, terus objek yang dipilihnya itu pohon yang ini, maka nanti si teksnya itu bakal ngikuti pohonnya kayak gitu. Selain itu ada fitur text to speech. Fitur ini juga digunakan untuk merubah teks menjadi audio. Jadi kalau misalnya aku ketik teks sinematik, kalau aku nyalain text to speech-nya bakal otomatis nge-save teks jadi audio. Terus di sini juga ada banyak pilihannya buat suara audionya mau yang mana. Oke, karena di sini aku nggak pakai ini, jadi balik lagi ke sini. Di sini kita ubah dulu teksnya misalnya jadi sinematik. Kalau kita klik yang bubble, yang ini di sini tuh udah ada berbagai macam efek bubble kayak gini. Kalau aku coba bubble-nya, nah kayak gini ya. Cuman karena teksnya masih warna putih, jadi nggak kurang kelihatan sih teksnya. Kita hapus dulu efek bubble-nya. Nah, di sini ada efek sama kayak yang di sebelah kiri yang ini ya. Terus kalau kita lihat di sini ada animation buat teksnya.
Nah, di sini aku mau pakai animation yang ini. Terus kita bisa setting durasinya. Misalnya di sini aku naikin lagi durasinya jadi 0,7 detik. Nah, kayak gini ya. Selanjutnya kita bisa setting fontnya. Kalian bisa cari font yang cocok atau bisa searching aja di sini nama fontnya. Di sini aku mau pakai font yang ini, yang elegan. Di sini aku mau setting size-nya di 20 aja. Di sini kalian juga bisa jadiin teksnya bold, terus ada garisnya, atau jadi miring kayak gini. Kalau kita scroll ke bawah, di sini ada fitur color yang kalian bisa setting semau kalian. Di sini aku cuma pakai warna putih aja. Terus kalian bisa kasih jarak tiap hurufnya kayak gini. Tinggal naikin aja karakternya. Selain itu, di sini juga ada fitur lain. Gunanya buat kasih jarak spasi di bawah teksnya kayak gini. Misalnya aku tambahin dulu teks di bawahnya, video. Terus kalau aku naikin lainnya, tuh jadi ada jarak spasinya kayak gini. Kita balikin lagi kayak sebelumnya. Nah, kalau kita scroll lagi ke bawah, di sini ada preset stylenya. Jadi kalian bisa langsung aja pakai presetnya semau kalian. Terus kalau di scroll lagi, masih banyak lagi fitur teks yang lainnya, kayak blend, stroke, terus ada background, terus ada glow. Nah, ada juga shadow. Kalau teksnya pakai shadow tuh, si teksnya jadi kelihatan lebih muncul gitu. Kalian bisa setting juga ketebalannya atau opacity-nya. Menurut aku ini tuh udah lengkap banget fitur-fiturnya. Nah, sekarang kita balik lagi ke efek, kita pilih efek yang ini aja. Kalau udah, coba play, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya jadi kayak gini ya, teksnya udah ada transisi di awalnya, terus ada efeknya biar lebih muncul teksnya. Selanjutnya kita atur panjang durasi teksnya mau sampai mana. Di sini aku mau setting teksnya sampai ujung sini, jadi pas pindah ke footage lain gitu. Terus kalian bisa copy juga teksnya kayak gini, tinggal tekan aja Ctrl plus P, terus paste aja mau di mana lagi tempatnya. Di sini aku cuma pakai teks di awal doang biar jadi opening videonya. Selanjutnya, kalian bisa cobain fitur-fitur lainnya. Di sini ada fitur efek buat videonya. Terus ada juga body effect. Di sini aku kayaknya nggak pakai efek, jadi aku langsung aja ke filter. Nah, di filter ini juga udah tersedia banyak filter yang bagus dan keren juga. Tinggal download aja filternya yang sesuai sama video yang kalian buat. Di sini aku mau pakai filter yang green lake, biar kayak lebih natural gitu. Ini perbedaannya jelas banget ya, yang pakai filter sama yang enggak. Terus kalau pakai filter ini jadi lebih gelap, terus warna hijaunya kayak lebih muncul gitu. Nah, kalau udah nambahin filternya, kalian bisa tarik aja filternya dari awal sampai akhir biar semua footage-nya pakai filter ini. Oke, selanjutnya kalau udah nambahin filternya, tapi rasanya masih kurang pas, kalian bisa setting lagi di adjustment. Tinggal klik aja icon plus yang ini. Nah, di adjustment ini kita bisa setting color grading secara mandiri. Di sini aku cuma nunjukin ada apa aja nih di fiturnya. Di sini kan ada HSL, Purpa, terus ada color wheel. Jadi mungkin di next video aku bakal ngebahas color grading yang 3 tadi. Oke, jadi di sini aku cuma setting yang basicnya aja. Kita scroll ke bawah, nah di sini ada saturation. Kita turunin sedikit biar colornya agak turun sedikit gitu. Terus di bagian kontrasnya kita naikin sedikit, misalnya di 10 biar di bagian yang gelapnya itu jadi lebih gelap lagi. Terus di sini shadow-nya kita turunin sedikit. Terus brilliance-nya naikin di 15. Terus sharpen-nya dinaikin di 20. Nah, kalau udah kita lihat perbedaannya. Tuh kelihatan ya perbedaannya. Kalau dirasa udah cukup, tinggal tarik aja kayak gini. Nah,
Nah, kalau udah, selanjutnya tinggal kita tambahin background yang udah aku siapin sebelumnya. Tinggal klik aja icon plus yang ini. Nah, habis itu kita sesuaiin backgroundnya mau ditaruh di mana. Misalnya aku mau backgroundnya itu di sini, jadi pas di pertengahan transisi itu backgroundnya baru masuk gitu. Nah, kalau udah tinggal kita atur di sini fade out-nya. Kita samain aja durasinya sama transisi akhir video di 0,7 detik. Nah, kalau dirasa editingnya sudah cukup, tinggal kita ekspor aja di sini. Sebelum diekspor, di sini kita bisa setting dulu resolusinya mau berapa, terus format videonya mau apa, atau frame rate-nya berapa gitu. Terus selain ekspor video, kalian bisa ekspor audio dari projectnya. Terus pastikan juga folder penyimpanannya. Kalian bisa tentuin juga, misalnya di sini aku mau disimpan hasil videonya tuh di folder download. Nah, kalau udah tinggal klik export, terus tunggu prosesnya sampai selesai dan kita lihat hasilnya. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu ya cara editing video pakai CapCut versi PC atau laptop. Kalian bisa kreasiin lagi mau bikin video yang kayak gimana. Tinggal manfaatin aja fitur-fitur yang udah ada di CapCut. Menurut aku fitur-fitur ini tuh udah lengkap banget, apalagi aplikasi ini juga free ya, tanpa watermark dari CapCut-nya. Terus aplikasi ini juga sangat cocok buat kalian yang baru belajar editing video, dan aplikasi ini juga cukup ringan buat PC atau laptop yang speknya cukup rendah. Oke, sekian dulu tutorial cara membuat video sinematik di aplikasi CapCut versi PC. Buat kalian yang pengen aku buatin tutorial apa lagi, komen di bawah ya. See you next video.